Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelique Quatriana Simanjuntak dengan NIM 152246063 dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari laporan penelitian kelompok saya, yaitu kelompok 5A, dalam mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Asep Wawan Jatnika. Judul dari karya ilmiah kami adalah Penanganan Keterbatasan Ruang Belajar dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 8 bagian yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, definisi dan kondisi keterbatasan ruang belajar, gambaran umum proses pembelajaran mahasiswa, solusi keterbatasan ruang belajar itu sendiri, dan akan diakhiri dengan simpulan. Dimulai dari latar belakang, keterbatasan ruang belajar merupakan isu yang sering dihadapi oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Beberapa kampus mengalami keterbatasan ruang akibat peningkatan jumlah mahasiswa yang tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur. Distribusi penggunaan ruangan yang tidak optimal juga menjadi salah satu pemicu keterbatasan ruang belajar. Keterbatasan ruang belajar mahasiswa ini kemudian memengaruhi efektivitas proses pembelajaran mahasiswa. Maka dari itu, permasalahan ini penting untuk dibahas. Ada 3 rumusan masalah yang telah kami tetapkan, yaitu yang pertama ada faktor apa yang melatar belakangi keterbatasan ruang belajar di lingkungan kampus. Yang kedua, bagaimana penanganan keterbatasan ruang belajar dalam proses pembelajaran mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana kendala penanganan keterbatasan ruang belajar dalam proses pembelajaran mahasiswa. Sedangkan untuk tujuan penulisan dari penelitian ini sendiri, telah kami rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor apa yang melatar belakangi keterbatasan ruang belajar di lingkungan kampus. Yang kedua, untuk menjelaskan penanganan keterbatasan ruang belajar dalam proses pembelajaran mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala penanganan keterbatasan ruang belajar dalam proses pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya adalah metode penelitian yang dipakai. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode descriptive analysis yang menggunakan pendekatan empiris dan rasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 3 jenis. Yang pertama adalah studi literatur, yaitu mencari referensi dari internet maupun sumber lainnya. Yang kedua adalah observasi di lingkungan kampus. Dan yang terakhir adalah pengadaan angket atau kuesioner melalui Google Forms yang dibagikan kepada beberapa mahasiswa ITB sebagai sampel penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas definisi dan kondisi dari keterbatasan ruang belajar. Jika ruang belajar memiliki arti sebagai area yang dirancang untuk mendukung proses belajar dan mengajar, keterbatasan ruang belajar mengacu kepada kondisi di mana fasilitas ini tidak mencukupi kebutuhan mahasiswa. Keterbatasan ruang belajar dapat memicu masalah seperti kepadatan ruang kelas yang berlebihan, yang mengurangi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Kedua, ada kekurangan fasilitas seperti meja, kursi, atau alat bantu pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga adalah kualitas lingkungan fisik yang rendah, misalnya pencahayaan yang buruk atau ventilasi yang tidak memadai. Untuk gambaran umum, saya mengambil 2 diagram hasil kuesioner. Yang pertama adalah mahasiswa sering mengalami kesulitan menemukan ruang belajar yang tersedia di dalam kampus karena jumlahnya tidak mencukupi dan kualitas yang tidak memenuhi standar. Dapat dilihat sebanyak 43,6% responden setuju dan hanya 7,7% yang sangat tidak setuju. Diagram yang kedua yaitu mahasiswa sering memilih untuk belajar di luar kampus karena keterbatasan ruang belajar. Sebanyak 43,6% responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Dari diagram tersebut, kita dapat menyetujui bahwa diperlukan langkah strategis dalam menangani masalah keterbatasan ruang belajar agar mahasiswa dapat belajar dengan lebih optimal. Maka dari itu, ada beberapa solusi yang kami rangkum. Yang pertama, pembangunan ruang belajar akademik atau optimalisasi ruangan yang sudah ada sehingga mendukung segala fungsi utama dari ruang belajar yang optimal. Yang kedua, pembangunan ruang belajar atau optimalisasi ruang yang sudah ada menjadi nyaman, aman, dan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dengan menggunakan pembelajaran daring atau hybrid yang dapat mengurangi beban ruang dan ketergantungan terhadap ruang belajar. Yang keempat, bekerja sama dengan komunitas lokal memanfaatkan fasilitas umum. Yang kelima, pensuasanaan lingkungan sekitar ruang belajar sehingga nyaman dan kondusif. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan informasi tentang ketersediaan ruang belajar di lingkungan kampus. Dari semua pembahasan sebelumnya,
Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang belajar yang kurang optimal dapat menghambat proses belajar dan mengajar mahasiswa. Keterbatasan ruang belajar bukan hanya masalah fisik, tapi juga mencakup aspek manajerial dan kebijakan kampus. Oleh karena itu, keterbatasan ruang belajar di lingkungan kampus adalah isu yang perlu mendapat perhatian serius. Kampus harus berupaya menciptakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang belajar guna menunjang pengalaman akademik mahasiswa secara lebih optimal. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika sekiranya ada ucapan saya yang salah, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.